Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misbahul Barokah Al-Baghdadi Channel. Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bos, pertanyaan hari ini. Pertanyaan hari ini yang perlu kita kenal lebih dahulu itu diri kita dulu atau Allah Sang Pencipta. Ya, siap. Ada pertanyaan lain? Saya jawab dulu. Oke. Pertanyaannya, apakah kita mengenal diri kita dulu, apa kita mengenal Allah? Berdasarkan keterangan dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allahnya. Man arafa rabbahu faqad jahilun. Siapa yang sudah mengenal Allah, maka dirinya akan hancur. Jadi untuk terjawab, yang harus kita kenal adalah diri kita. Nah, diri kita yang mana, kan begitu, betul nggak? Manusia Allah ciptakan di dalam dua unsur. Yang pertama ada unsur zahir, ya, jasad ini yang nampak kita. Yang kedua adalah unsur ruhani yang tidak nampak. Saya minta sampel, ambil beberapa gelas. Wahyu yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq. Nggak ada surat Iqra. Al-Alaq. Surat keberapa tuh Al-Alaq? Di dalam Al-Quran? Surat ke-96. Gimana bunyinya, Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus? Alamal insana bil qalam. Alaman. Nih, jadi gini. Wahyu yang pertama turun Iqra. Iqra di sini bisa bukan hanya baca, tapi maknanya lebih kau pelajari atau belajar. Apa yang dipelajari? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelajari, kenali, ya. Bismi, kalimat banyak itu dengan maknanya. Bisa jadi misabab, bisa babia, bahasa babia. Pelajari tentang Tuhan yang sudah menciptakan. Gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelajari tentang Tuhan yang Maha menciptakan. Dimulai dari mana? Khalaqal insana min 'alaq. Tuh, ternyata yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini kita diajak untuk mengaji diri kita sendiri. Mempelajari diri kita sendiri. Terus bagaimana agar kita mengenal diri kita? Kan betul. Gimana sih cara mengenal diri kita? Saya tanya, siapa yang tahu kekurangan diri kita masing-masing? Tidak ada yang tahu kekurangan si Asep kecuali si Asep sendiri. Betul. Nah, yang pertama harus dipelajari sebelum jauh kita mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Dimulai kita ini adalah diciptakan apakah ada tujuan atau tidak ada tujuan, kan gitu. Masa sih ujung-ujung kita diciptakan? Terus kita diciptakan, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Pernah nggak kita berpikir kenapa sih kita diciptakan oleh Allah? Jadi Allah menciptakan manusia agar dia dikenal. Manusia ini adalah manifestasi yang paling sempurna dari Allah itu sendiri. Nah, makna maulid ini sebenarnya lebih cenderung ke arah sana. Ada makhluk, ini ciptaan Allah nih ya. Ini khalaq, ada makhluk. Makhluk itu ada berarti ciptaan Allah.
Lalu makhluk ini berbeda-beda. Ada lagi yang dikatakan derajatnya lebih tinggi lagi, itu manusia. Kalau makhluk sama. Semua ciptaan Allah itu adalah makhluk. Si Asep makhluk. Monyet makhluk. Monyet makan, si Asep makan. Monyet tidur, si Asep tidur. Monyet berak, si Asep berak. Monyet punya indera, si Asep juga punya indera. Monyet punya nafsu, si Asep juga punya nafsu. Maka apa bedanya si Asep dengan monyet? Nah, tapi Allah membedakan si Asep dengan monyet, dititipi oleh Allah si Asep ini dengan dua, untuk membedakan dengan makhluk yang lain. Si Asep dititipi oleh Allah akal, monyet tidak. Si Asep dititipi oleh Allah kolbu, monyet tidak. Nah, ini yang membedakan. Maka beda nih derajatnya, bukan lagi makhluk. Karena tadi punya akal, maka jadi si Asep mah bukan lagi makhluk, tapi makhluk yang naik derajatnya menjadi manusia karena ada akal tadi. Kalau manusia, nih kembali lagi nih, kalau manusia ada yang kafir, ada yang iman. Betul? Lima dia lagi. Maka dari manusia, semua manusia, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiis, Islam, sama-sama manusia. Untuk membedakan itu, maka dimasukkan lagi derajat manusia itu adalah dimasukkan iman. Maka orang yang beriman itu dikatakan qad aflahal mu'minuna, beruntunglah orang-orang beriman. Nah ini, kita ini termasuk orang beriman tidak? Yahudi beriman loh, Nasrani beriman, orang Sabiis beriman, Hindu, Buddha sama-sama beriman, mengimani adanya Sang Maha Pencipta. Betul? Sama-sama kita beriman. Berarti kita sama aja dengan mereka. Harus beda lagi nih. Ini untuk mengenal diri kita. Kita harus berbeda dengan mereka. Maka dari iman itu harus ditingkatkan kepada apa? Tasdikul qalbi. Nah, tasdikul qalbi ini benar-benar mengimani dengan hati kita. Ini semuanya mengimani adanya Allah, betul kan? Betul nggak nih? Mengimani adanya Allah. Udah melihat Allah belum? Belum. Tapi kita sudah tasdikul qalbi bahwa Allah itu ada. Karena orang-orang yang nggak punya agama itu ateis, itu tidak mengimani itu. Nah, sekarang kita persingkat waktunya. Mana gelas tadi? Siap itu. Nih kayak. Di dalam botol ini ada isinya air. Allah menyampaikan, nafatu alaihi min ruhi. Aku hembuskan bagian dari ruhku. Bagian dari ruhnya Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Kapan prosesnya? Kalau yang udah ngaji kemarin saya bahas ini udah di daerah Sentalang sudah ya. Di sini belum. Nah, kapan prosesnya? Itu terlalu lama saya jelasin. Intinya nafatu alaihi min ruhi lah ya. Nafatu alaihi. Nah, kalau kita mau mempelajari kadar air laut, berapa kadar garamnya, berapa kepekatannya, berapa pH-nya, apakah kita ngambil laut itu kita bawa ke laboratorium atau kita cukup bawa 1 ember? 1 ember. Oke, baru 1 ember. Nah, kira-kira yang air dalam 1 ember yang ngambil dari laut itu sama nggak kadar garamnya dengan laut yang ada? Sama.
Gitu. Kadar kepekatannya sama. isi ini air. Di mana asal air ini? Dari botol ini. Ya, Betul nggak? Siap. Sama nggak ini sumbernya? Sama. Kira-kira pH di sini, pH ini dengan pH ini sama tidak? Sama. Kan sama. Paham ya? Yang membedakan apanya? kadarnya itu banyaknya. Volumenya, banyaknya. Nafatu alaihi min ruhi, aku hembuskan bagian ruhku kata Allah. Maka dalam diri bapak-bapak ibu-ibu semua itu ada ruh bagian dari ruhnya Allah, cuman volumenya beda. Allah tak teringat, kita terukur. Allah tak terbatas, kita terbatas. Tapi kadarnya, terus bagaimana agar bisa manusia ini bisa mempunyai kekuatan yang tidak terbatas? Bisa. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menyatu kembali ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu maha suci. Dan kita tidak mungkin bisa kembali ke sana kalau iri ada, dengki ada, ria ada, sombong ada, putus asa, tulul hayalan. Tinggi hayalannya, terlalu tinggi hayalannya. Sumah, takabur, tamak, ini banyak. Bagaimana mungkin akan menyatu? Nah ini harus dibersihkan. Kenapa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati sebelum kamu yakin benar-benar akan selamat dalam kematian itu, sesudah kematian itu. Ini kalau belum takwa terus sudah mati nekat ini. Mati nekat. Tugas kita kira-kira siapa yang tahu penyakit dalam diri kita? Diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengenal diri ini, udah mulai kenal diri ini, aku ini banyak itunya, maka perbaiki itu. Perbaiki itu. Bagaimana kita membersihkan itu? Dan ini tidak akan kita tahu keselamahan kita ini kalau tidak kita harus masuk dulu ke satu tempat yang dikatakan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidr itu ada di puncak, muntaha itu adalah kesadaran. Puncak kesadaran kita harus ada dulu. Karena banyak orang punya penyakit iri, dengki, ria, sombong, takabur, hubud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, cinta kepada jabatan, cinta kepada kehormatan, tapi dia tidak sadar itu adalah kesalahannya. Jadi yang pertama harus dihadirkan adalah kesadaran kita dulu. Nah, yang harus dihadirkan adalah kesadaran. Dan untuk bisa kesadaran ini timbul, maka ada yang dikatakan Fa'alam amal sholihan, maka harus banyak berbuat kebaikan. Maaf Bang Rian, saya kasih contoh Bang Rian ya. Bang Rian, ketika dulu seperti apa,
Ketika puncak kesadarannya hadir, ketika apa? Ketika diterjunkan ke satu tempat di mana di situ banyak orang-orang yang justru menghadirkan kesadaran ini harus ditolong. Ketika kita banyak berbuat baik, di situ kita sadar bahwa ini harus ditolong. Ini. Karena orang yang banyak berbuat kebaikan berarti udah tingkat kesadarannya udah masuk. Kalau sudah tingkat kesadarannya masuk, dia sudah tidak lagi mementingkan diri. Bukan tidak punya kebutuhan, banyak kebutuhannya, tetapi dia sudah, bahasanya kebutuhannya itu sudah dia totalitaskan. Bahasa, gua yakin gua diurus oleh Allah. Karena apa? Aku ngurus makhluknya Allah. Ini. Gua ngurus makhluknya Allah, Allah yang akan ngurus gua. Itu. Kita ngasih makan orang, nggak mungkin kita dikasih lapar oleh Allah. Kita nyelamatin orang, pasti suatu saat kita diselamatin orang lain. Pastilah,nya hakikatnya menolong Allah. Nah, jadi agar kalau sudah mengenal diri kita ini, di situ kita akan mengenal Allah. Permasalahan kita nih, Allah itu di mana kan gitu, benar? Di mana sih Allah itu? Allah itu di mana? Di sini. Apa ketika kita sholat ngadap Ka'bah, Allahnya ada di Ka'bah? Apa ketika kita berdoa ke atas langit, Allahnya ada di langit? Awas, Allah itu tidak bertempat. Tapi Allah ada di mana? Mana-mana. Maka kembalikan lagi kepada Al-Quran. Ada yang dikatakan kiblatus sholat. Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat. Berdoa ke langit, as-sama'u kiblatu doa. Langit itu kiblatnya doa. Lalu kiblat iman kita di mana? Qalbu mukminin baik. Nah, ini kiblatnya iman itu ada di diri kita masing-masing. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 148 bahwa sesungguhnya tiap diri kalian itu punya kiblatnya masing-masing. Tapi bukan berarti Allah ada di dalam kalbu kita. Allah maha luas. Makna kiblat kalbu mukmin Baitullah itu kayak begini. Apa namanya itu? Teropong. Teleskop apa? Teropong gitu ya? Teropong. Teleskop yang bisa ngelihat bulan, bintang jauh, kita lihat pakai ini, jadi kayak dekat, betul nggak? Ya. Nah, kolbu itu ada teleskop kita untuk melihat Allah. Kolbu itu adalah salah satu sarana yang bisa kita melihat Allah dengan jelas. Karena Allah itu bukan hanya gaib tapi juga nyata. Karena sifat Allah batinan wa dohiran. Kenapa kita yang batin aja? Kita iman yang dohirnya nggak nampak. Kita yang dohir. Permasalahannya kenapa nggak bisa dipakai teleskop? Teleskop itu ada kacanya, betul nggak? Ya. Nah, si kaca ini terhalang oleh debu, tanah, aspal nempel, jadi nggak kelihatan. Disinilah pentingnya tazkiyatun nafs, pembersihan itu. Pembersihan jiwa ini yang penting. Biar nanti sholat tuh jangan jadi sholatnya orang munafik. Allah jindir kita. Quran An-Nisa 145. Innal munafiqin minal munafiquna yuhadi'una Allah. Gimana ayatnya Pak Ustaz? Yuhadi'una Allah walahum yakhdi'un. Sesungguhnya orang munafik itu dia sedang menipu Allah, tetapi dia sedang tertib menipu dirinya sendiri. Siapa itu? Fa idza qamu sholat, ketika dia mendirikan sholat, qamu kusala, dia mendirikan sholat dalam keadaan malas. Baru tadi maghrib udah isya lagi.
malas-malasan. Yang kedua apa? Wa yuri'an nas, dan dia ria di hadapan manusia. Aku ini udah ibadah, udah sholat nih, udah gini. Oke, kita selamat tidak sholat dalam keadaan malas. Oke, kita selamat tidak ria di hadapan manusia. Tapi yang ketiga, waladkurullaha ila qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Bayangin, lu sholat ingat Allah sedikit aja termasuk munafik, apalagi nggak ingat. Itu bukan kata saya, Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran. Jadi yang gimana tuh sholat yang bisa ingat Allah sempurna itu? Yang khusyuk. Nah, maka harus cari bagaimana agar bisa khusyuk. Kan begitu. Ini panjang cerita kalau khusyuk, harus membahas tentang Isra Mi'raj. Contoh, abang sama siapa bang? Dimas punya bapak? Ada. Langsung ingat ya bapaknya sekarang wajahnya? Ingat sekarang. Nah, ingat Ingat. senyumnya, wajahnya, perbuatan bapak, gayanya bapak langsung ingat. Kenapa bisa ingat? Karena bapak sendiri dan pernah bertemu. Bagaimana kita bisa sholat ingat Allah sedangkan kita belum bertemu? Maka temui dulu Allah, maka sholatnya akan khusyuk. Terus bagaimana caranya bisa bertemu Allah, kan begitu? Tadi oleh Ustadz Pendi dibaca kalau masalah ayatnya Al-Kahfi 110. Man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yarju, berharap, liqa, berjumpa, rabbih, Tuhannya, berarti bisa tuh kalau kita berharap berjumpa. Amala sholihan, maka banyak-banyak berbuat kebaikan seperti yang kita lakukan. Ada anak-anak yang butuh bantuan, anak yatim piatu yang harus direhab, yang lain bantuan, ini banyak-banyak berbuat baik. Yang kedua, wala yusrik bi ibadihi rabbihi ahadan, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika beribadah. Ayo tanya lagi kepada diri kita, lu sholat maunya apa? Lu mau ketemu Allah apa sholat pengen selesai masalah? Lu sholat pengen dapat kebahagiaan, lu sholat pengen dapat pekerjaan, lu sholat pengen dapat ini, lu sholat pengen dapat itu, lu zikir pengen dapat kemuliaan, lu pergi kemana-mana, pengajian kemana-mana, sebenarnya bukan mencari Allah tetapi pengen dapat pujian, dapat dapat penghargaan, dapat kemuliaan, dapat kedudukan. Maka itu musyrik kita beribadah kepada Allah. Sedekah, pergi haji, pengen dapat apa? Maka wajar banyak orang sholat tetapi tidak sampai kepada hasilnya, karena sholat itu harus ada hasilnya. Apa hasil dari sholat? Anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkar, tercegah dirinya di perbuatan hati yang sakit dengan perbuatan yang mungkar, ucapan yang mungkar, mata yang mungkar, telinga yang mungkar, tangan yang mungkar. Kenapa orang banyak sudah berzikir kepada Allah tetapi masih hatinya galau, bingung, resah, gelisah? Padahal zikrullah adalah apa? Tatma'innu qulub, harus tenang hatinya. Kenapa udah zikir tapi belum tenang? Karena kita ibadahnya masih musyrik. Kenapa sudah sholat tetapi kita belum bisa berbuat kebaikan? Karena ibadah sholat kita masih musyrik. Itu yang harus dihilangkan. Kalau sudah itunya selesai, bisa bertemu dengan Allah. Prosesnya seperti apa? Tetap bapak, walaupun bapak ibu walaupun belum bisa menghilangkan itu, tetap sholat. Kenapa? Saya tanya, sholat dulu apa mi'raj dulu?
Lihat ceritanya. Ketika Rasulullah akan diisrokan dari Mekah sampai dulu di Yatsrib. Sholat ya di sana. Sholat 2 rakaat. Siap. Langsung pergi lagi ke Madian. Sholat 2 rakaat. Madian tempat lahiran Nabi Isa. Langsung ke Tursina. Sholat 2 rakaat. Terus di Lembah Tua. Sholat 2 rakaat. Sampai ke Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat. Memimpin para Nabi. Terus naik ke atas langit ketemu Adam. Ketemu Yahya. Ketemu Isa. Terus ketemu Idris. Ketemu Harun. Ketemu Musa. Ketemu Ibrahim. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sadar punya kesadarannya. Sampai ke Al-Mustawa. Ketemu dengan Allah. Setelah ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat. Maka ada sholat qobla mi'raj, ada sholat ba'da mi'raj, dan akan beda kualitasnya. Sekarang ini kita anggap lagi asro perjalanan, sholatnya masih di Yatsrib. Yatsrib itu apa? Kotor, sholatnya masih banyak kekotoran. Maka duduk, ayo kita ngaji sama-sama agar nanti sholatnya di Madian. Madian lahirnya Nabi Isa. Apa itu Isa? Ruh yang suci, lahir kekudusan kita. Nanti apa lagi? Sholat lagi di mana? Di Bukit Tursina. Di situ Allah tempat Nabi melihat cahaya Allah. Terus sholat lagi sampai kita di Lembah Tua. Lembah Tua di situ akan mendapat wahyu, petunjuk. Sampai ke Masjidil Aqsa. Apa itu Aqsa? Muqaddas, Qudus, tempat kesucian. Sholat lagi memimpin para Nabi, baru sholat lagi nanti ke atas. Nah, proses itu pembelajaran sholat sampai akhirnya as-sholatu liqabir rabbihi. Maka kenapa saya pernah menyampaikan ada sholatnya orang abidin, sholatnya orang solihin, sholatnya orang arifin, sholatnya orang muhibin, sholatnya orang mahbubin, sholatnya orang yang liqabi rabbihi, sampailah puncaknya ada imuna, sholat duduk berdiri berjaring berjalan minum berak ngobrol kemana-mana pun dia dalam keadaan sholat. Nah, kenapa ada keterangan beres sholatnya, beres semuanya? Sholat kita belum beres karena sholatnya masih di Yatsrib, tempat yang kotor, masih bersemua kotor. Nih puncak sholat itu. Lu prosesnya bagaimana agar bisa sampai ke sholat di Kobirobihi? Maka ada langit yang harus kita tembus dulu. Adam itu apa? Adam itu artinya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Apa doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dijabarkan lagi nanti. Siapa isi Nabi Adam? Hawa. Ini penyakitnya nih yang harus kita atasi. Lalu apa yang terjadi? Adam itu sebagai apa? Inni ja'ilu fi ardi khalifah. Kita harus bagaimana menjadi pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Pemimpin apa? Yang namanya pemimpin ini menyayangi, mengayomi, dan menciptakan sesuatu kebaikan. Ini dulu proses langit ke satu, tembusin dulu. Dan selanjutnya capek saya ngomongnya. Dah pas setengah jam. Ya dinanggung aja dah, nanti lah kalau ngaji lagi ya. Dah itu aja dulu ya. Nah, biar ketemu Allahnya, salatnya.